Deskmat menjadi salah satu aksesoris favorit buat para pecinta desk setup. Gimana enggak, gara-gara deskmat setup kita jadi seperti punya tema atau jadi kayak ada wallpapernya di atas meja kita. Selain itu karena deskmat punya ukuran yang cukup menuin meja, kita nggak akan lagi kekurangan yang namanya gliding area dari mouse kita. Nah, di video kali ini gue bakalan sharing tentang beberapa deskmat branded yang gue punya yang harganya di tengah-tengah lah. Dia nggak terlalu mahal-mahal amat tapi nggak murah-murah amat juga. Spoiler dikit, kelima-limanya bagus. So, pertama di sini ada deskmat Equilibrium dari Punky dengan colorway Midnight Royal. Punky ini setahu gue brand lokal ya, tapi deskmatnya ini udah dijual di seluruh dunia. Karena kalau kalian cari di vendor keyboard luar aja kayak Drop, itu mereka jual deskmat Punky juga. Untuk harganya ini harga lokal gue dapat di Rp349.000 dengan gratis ongkir. Berikutnya ada deskmat Kiko dari Tenjin dengan colorway Jet. Nah, deskmat ini kayaknya udah banyak yang tahu banget karena emang di Indo ini sangat amat ramai sekali sampai-sampai buat dapetinnya agak PR karena harus rebutan saking banyaknya peminat. Untuk harganya sendiri ini gue dapat di sekitar Rp259.000 belum termasuk ongkir. Next ada deskmat dari Canon Key dengan colorway black. Ya, ini deskmat nggak bisa beli di Indo kecuali beli second. Yang jual deskmat ini ada di Ilum KB dari Singapura atau di website Canon Key-nya langsung dari US. Untuk harganya sendiri resmi di website Canon Key adalah $23, tapi gue beli ini di Ilum KB di mana ada diskon jadi cuma 19 Singapura dolar atau total dengan tax shipping sekitar 270 ribuan aja. Tapi by the way ini gue belinya juga barengan dengan teman-teman di IMKG jadi ongkirnya murah meriah. Berikutnya ada deskmat Milkshake dari Novelty dengan colorway Colorful. Ini sama dengan Canon Key tadi dimana ini harus beli dari luar. Dan ini gue belinya juga barengan dengan teman-teman di MKG tadi dari Novelty-nya langsung. Harganya $20 atau total masuk Indo gue habis sekitaran Rp385.000. Terakhir ada deskmat Plop atau PLOP Ramen dari KB Defense dengan tipe Slurp. Udah nggak asing kan sama KB Defense? Ya, ini deskmat belinya langsung dari KB Defense dengan harga $15 aja. Tapi kena ongkir yang cukup mahal yaitu sekitar 200.000. Jadi total gue bayar sekitar Rp425.000 sampai rumah termasuk pajak juga. Nah, jadi kalau lihat dari harga barang doang, urutan dari yang paling murah ada Canon Key logo dengan harga sekitar 200.000, terus ada KB Defense Plop Ramen dengan harga sekitar 220.000, disusul Tenjin Kiko dengan harga 259.000, terus ada Novelty Milkshake dengan harga sekitar 300.000, dan terakhir ada Punky Equilibrium dengan harga 349.000. Tapi ingat itu harga barang aja belum termasuk ongkir dan lain-lain. Kecuali untuk Tenjin dan Punky karena belinya di Indo, jadi nambah ongkirnya dikit banget. Malahan si Punky itu gratis ongkir. Nah, untuk speknya sendiri semuanya kurang lebih sama aja. Mereka pakai ukuran 900x400x4 mm, dimana itu merupakan ukuran yang paling umum untuk sebuah deskmat. Dan spek lainnya juga mirip-mirip, mereka semua udah jahit samping serta di bagian bawahnya menggunakan bahan karet. So, untuk desainnya sendiri balik lagi ke selera. Kalau Equilibrium menggunakan desain semacam rasi bintang atau apa istilahnya gue nggak ngerti. Bagian yang paling suka dari Equilibrium ini adalah di bagian tengahnya ada timbangan bersayap dan sebelah kanannya ada gambar otak, sedangkan di bagian kirinya ada gambar jantung. Keren aja sih liatnya. Sedangkan Kiko Jet-nya Tenjin menggunakan basic shape hexagon dengan satu simbol di tengahnya yang gua nggak tahu itu simbol apaan, kayaknya Jepangan gitu sih. Awalnya gua nggak suka sama desainnya karena dia itu pakai pattern hexagon yang gede-gede tapi nggak simetris. Kalau gua lebih suka kalau yang nggak simetris itu patternnya dibuat lebih kecil-kecil. Tapi ternyata lama-kelamaan kelihatan cakep-cakep aja sih. Apalagi warna hijaunya ini hijau yang cenderung mute gitu, jadi nggak mencolok. Kesan ademnya tuh malah dapet banget. Terus untuk Canon Key logo ya cuman pakai logonya Canon Key doang dengan ukuran yang cukup kecil dan ditambah dengan semacam efek ledakan-ledakan kartun gitu yang bikin kesannya jadi lebih rame. Cuma emang in my opinion perpaduan warnanya agak kurang kena di gua. Entah kenapa mungkin tanggung aja dengan pemilihan warna yang kontras banget enggak, stealth banget juga enggak. Berikutnya untuk NK Milkshake, tentu saja dia pakai desain icon-icon yang senada dengan keycaps-nya yaitu Cherry Milkshake atau DSA Milkshake yang didesain oleh Bip. Komposisi, kepadatan, ukuran, dan warna patternnya gue suka banget sih. Colorfulnya dia ini lebih ke arah fresh daripada norak. Dan juga pemilihan base color dengan warna navy bener-bener pas banget bagi gue. Yang terakhir untuk Plop Ramen, dia pakai desain gambar doang sebiji yang menuin deskmatnya serta ada background text bertuliskan Ramen Pop. Yang bikin gue suka dari deskmat ini adalah selain dari gambarnya yaitu soal warnanya. Base navy ketemu warna-warna kontras bikin gambarnya berasa pop up tapi nggak berlebihan.
Mungkin yang nggak gue suka dari Desmet ini adalah masalah jari manis dan jari tengahnya aja yang nggak dikasih full outline. Jadi kelihatannya tuh masih nyambung meskipun udah dikasih sedikit shadow. Nah terus soal kualitas print mana yang paling bagus? Emang ini kalau compare jatuhnya agak kurang apple to apple karena ada yang desainnya basic shape simple, ada juga yang vector overlap dengan warna yang cukup banyak. Tapi secara overall semuanya punya kualitas print yang bagus banget. Sejauh mata memandang semuanya kelihatan rapi-rapi aja. Nah terus untuk surface-nya, semuanya di sini punya surface yang cenderung ke arah smooth surface. Dan disclaimer dulu bahwa agak susah membandingkannya karena semuanya tuh punya feel yang mirip-mirip. Ditambah lagi gue nggak ngetes secara saintifik, cuma berdasarkan feel tangan dan mouse doang. Mungkin kalau diurutkan dari yang paling smooth ada di NK Milkshake, disusul KB Defense dan Punky, terus ada Canon Key, dan yang terakhir ada Tenjin. Tapi sekali lagi yang gue rasain sih perbedaannya bener-bener nggak beda jauh. Dan balik lagi ke preferensi, suka yang lebih smooth untuk speed atau lebih kasar untuk kontrol. Terus untuk jahitan samping bisa dilihat di sini bahwa semuanya mirip-mirip kecuali Tenjin yang punya jahitan samping sedikit lebih kecil. Tapi dari segi kerapian gue anggap semuanya sama aja karena emang udah punya jahitan samping yang rapi. Oh ya, dari kelima Desmet ini cuman NK Milkshake yang punya woven label. Entah kenapa ini bikin jadi berasa lebih premium dari yang lainnya. Gua ada Desmet JMK juga dari Omnitype dan dia juga punya woven label. Emang nggak penting dan nggak ngaruh ketika dipakai, tapi gue suka aja sama detail-detail branding kecil kayak gini. Dan last untuk packaging semuanya udah dapat pouch, dan pouch paling bagus ada di NK Milkshake karena ada brandingnya. Ya balik lagi tadi, jadi kesannya tuh lebih premium aja padahal secara bahan sih ya sama-sama aja. Selain masalah pouch menang, NK Milkshake juga menang di boxnya karena dia punya box yang full color. Sedangkan Punky dan Tenjin pakai box coklat tapi masih bagus banget karena nggak polosan, masih ada brandingnya, dan juga ya bagus masih dapat box. Soalnya FYI, Desmetnya Canon Key dan KB Defense ini nggak dapat box sama sekali. So overall kelima Desmet ini bisa gue rekomendasikan buat nemenin setup kalian biar makin cakep lagi. Dan kayaknya pertimbangan untuk beli atau enggaknya lebih ke desainnya aja sih. Soalnya secara kualitas kelima-limanya udah bisa kasih kualitas yang bagus banget dengan harga yang gak terlalu mahal. Mungkin kalau mau diurutin mana yang paling worth it, itu jawabannya nggak ada sih. Karena Desmet itu yang kita beli adalah sebenarnya desainnya, atau artnya, atau seninya, atau gambarnya gitu lah. Jadi meskipun di video kali ini kelima-limanya udah bisa kasih kualitas yang bagus dan harga yang termurahnya itu ada di Desmetnya Canon Key karena gue belinya diskon. Berarti dia cuma 200.000 lebih dikit doang harga Desmetnya doang ya, belum termasuk tax dan shipping. Itu tetap aja bukan berarti Desmetnya Canon Key berarti yang paling worth it. Nggak juga gitu. Karena ya balik lagi, kalau nggak suka sama desainnya ya berarti nggak worth it juga jatuhnya. Pokoknya Desmet tuh lihat gambarnya aja deh. Kalau secara kualitas gue bisa confirm dari 5 brand atau 5 vendor yang gue bahas di video kali ini, 5-5-nya udah bisa kasih kualitas yang bagus. Jadi kayak gitu aja, tinggal pilih desainnya intinya lah. 5-5-nya recommended kok. Ya, segitu aja videonya. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.